Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kita akan lanjutkan untuk kuliah manajemen perikanan berbasis ekosistem. Kita akan lanjutkan tentang lebih dalam lagi tentang konsep EAFM, Ecosystem Approach to Fisheries Management, atau pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan. Kita tahu bahwa pendekatan ini dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek habitat, yang kedua sumber daya ikan, yang ketiga teknologi penangkapan, kemudian sosial dan ekonomi masyarakat, dan kelembagaan. Di wilayah kita aspek ini dituangkan dalam rencana pengelolaan perikanan. Tujuan dari rencana pengelolaan perikanan di wilayah perikanan negara Republik Indonesia adalah sebagai arah dan pedoman bagi pemerintah baik pusat maupun daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah WPP NRI. Kemudian visi dari pengelolaan perikanan sendiri adalah untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkedaulatan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat perikanan Indonesia pada umumnya dan masyarakat pesisir pada khususnya. Kemudian ruang lingkup dan wilayah pengelolaan. Di sini ruang lingkup RPP ini meliputi status perikanan dan rencana strategi pengelolaan. Wilayah perairan dan daerah penangkapan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 1 2009 tentang wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang saat ini terdapat 11 wilayah pengelolaan perikanan atau disingkat WPP sebagai berikut. Ini WPP tersebut. Di sini luas dan area penangkapan dari masing-masing WPP, dan tampak di sini yang paling besar adalah WPP 711. Sama kemudian WPP 719 dengan luas dan luas area keseluruhan yang lebih luas. Kemudian selanjutnya jalur penangkapan di tiap WPP RI ini mengacu pada Permen nomor 2 2011 yang dibagi menjadi beberapa, ada 3. Yang pertama, jalur penangkapan ikan pertama yang terdiri dari jalur penangkapan ikan 1A yang meliputi perairan pantai sampai dengan 2 mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah. Kemudian jalur penangkapan ikan 1B yang meliputi perairan pantai di luar 2 mil laut sampai 4 mil laut. Kemudian jalur penangkapan ikan kedua yang meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan pertama sampai 12 mil laut, diukur dari permukaan air laut pada surut terendah. Kemudian yang ketiga, jalur penangkapan ikan ketiga ini meliputi ZEEI, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan perairan di luar jalur penangkapan ikan yang kedua. Kemudian dalam penyusunan rencana pengelolaan perikanan ini perlu disampaikan terkait status perikanan dari tiap WPP, ya, wilayah pengelolaan perikanan atau komoditas ikan yang disusun RPP-nya, yang memuat ada beberapa hal. Ini seperti yang saya jelaskan di awal, merupakan konsep dari EAFM, Economic Approach to Fisheries Management. Yang pertama adalah potensi, komposisi, distribusi, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan. Kemudian yang kedua, habitat dan lingkungan sumber daya ikan. Kemudian yang ketiga,
teknologi dan penangkapan, kemudian sosial ekonomi, ini seringkali dipisah atau digabung, kemudian ada tata kelola, pemangku kepentingan atau kelembagaan. Nah, selanjutnya untuk yang pertama, potensi, komposisi, distribusi, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan. Kita tahu bahwa perikanan sesuai dengan konteks undang-undang untuk pengolahan perikanan sendiri adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Ada beberapa kategori jenis ikan ini. Yang pertama disebut dengan karakteristik ikan pelagis kecil, ikan permukaan kecil. Dengan ciri-ciri yang pertama, hidup di lapisan permukaan perairan. Kemudian yang kedua, membentuk kelompok squalling dalam jumlah yang besar. Contohnya lemuru, teri, itu selalu berkelompok yang besar. Kemudian beruaya tapi tidak terlalu jauh. Kemudian umum bersifat fototaksis positif. Maksudnya adalah senang mencari makanan pada saat intensitas cahaya tinggi. Oleh karena itu seringkali alat tangkap yang menangkap jenis ikan ini itu menggunakan pencahayaan untuk sebagai alat bantu penangkapan untuk mengumpulkan ikan. Kemudian selanjutnya memiliki tingkat densitas yang tinggi. Nah, selanjutnya hidup dekat dengan perairan neritik, perairan yang dangkal dan dengan pantai. Kemudian memiliki kemampuan jelajah atau pergerakan yang lebih lambat dari pelagis besar. Pelagis besar relatif lebih cepat berenangnya. Contoh ini ikan teri, lemuru, layang, kembung, gurisi, tetengkek, dan belanak. Ini gambar beberapa contoh ikannya. Kemudian selanjutnya, karakteristik kedua adalah karakteristik pelagis besar. Ikan-ikan permukaan cuman yang besar. Dengan ciri ukurannya relatif lebih besar. Kemudian hidup di dekat permukaan tergantung pada suhu dan kedalaman lapisan termoklin. Kemudian ini biasanya ditangkap dengan alat multijir, ya. Bisa pancing, kadang bisa, kemudian pursen juga kadang ketangkap juga, payang juga kadang ketangkap, ya. Kemudian migrasi atau ruaya relatif jauh, bahkan ada yang disebut high migratory species seperti tuna sirip biru, ya. Tuna ini migrasinya bisa antar benua. Kemudian epipelagis and oceanis. Kemudian pelagis besar terdiri dari kelompok tongkol, tuna, cakalang, marlin. Kemudian selanjutnya karakteristik ikan demersal atau ikan dasar. Di ikan dasar ini yang pertama hidup di dasar atau dekat dasar perairan. Nah, ikan-ikan ini dominan pada dasar yang berlumpur, berpasir. Kemudian memiliki aktivitas yang rendah, ya, relatif dia pergerakannya rendah. Gerak ruayanya tidak jauh, gerombolan tidak terlalu besar. Kemudian daya tahan terhadap tekanan penangkapan relatif rendah. Contohnya di sini adalah ikan lidah, ikan sebelah, bawal, pari. Nah, ini contoh-contoh di bawah ini. Ini termasuk ikan-ikan demersal. Kemudian ada juga karakteristik ikan karang, ikan yang hidup di ekosistem terumbu karang. Ini jumlah individunya relatif sedikit. Nah, kemudian multispesies, spesiesnya relatif banyak dan beragam. Kemudian hidup di perairan yang karang, di perairan karang dan daerah-daerah lamun. Bergerombol, kemudian tidak bermigrasi atau
location, kemudian sebagian besar karnivora. Contoh di sini adalah ikan kerapu, ekor kuning, pisang-pisang, Napoleon, kakap, dan lencam. Ini beberapa gambarnya ikan kerapu ya. Selanjutnya beberapa jenis kerang dan krustase ya, ini ada lobster ya, ada kepiting, ada cumi, ada kerang ya. Selanjutnya kita lihat tren penangkapan dari ikan-ikan tersebut di atas tadi, bahwa tren di sini bahwa pelagis besar ini di sini mempunyai penangkapan yang besar, jadi sampai 468,7 ribu ton per tahun ya. Kemudian selanjutnya ikan-ikan demersal ya. Jadi kalau pelagis kecil ini relatif banyak ditangkap oleh alat tangkap pursin, payang. Nah ini kemudian ikan demersal ini dengan dogol, cantrang itu. Kemudian setelah itu ikan pelagis besar ini dengan alat-alat pancing ya, pull and land, long land, rawai ini. Kemudian setelah itu udang, kemudian baru jenis cumi-cumi, ikan karang konsumsi, dan lobster. Nah ini rata-rata ini di sini datanya menurut Kemen 2011 ya. Kemudian di sini kondisi status pemanfaatannya. Jadi jenis udang ini fully exploited. Nah, di sini kita lihat terutama yang merah-merah ini ya, yang masih perlu diperhatikan karena jenis yang merah ini sudah over eksploitasi. Ini yang merah-merah. Ini jenis ikan-ikan demersal ya, manyung, kurisi, kuniran, swangi, bloso, gulama, kakap merah ini merah ya. Kemudian untuk udang sama lidah ini kuning, dan untuk pelagis kecil masih hijau. Ini juga data 2011 ya. Selanjutnya yang B ya, yang untuk habitat ekosistem dan lingkungan sumber daya. Dalam pengkajian ekosistem approach to fisheries management ini juga memerlukan informasi tentang ekosistem dan lingkungan sumber daya ikan. Di sini diuraikan kondisi atau karakteristik lingkungan perairan termasuk status pencemaran perairan dan berbagai WPP. Jadi di tiap WPP informasi-informasi ini harus didapatkan. Nah, nanti kita akan di selanjutnya kita pelajari tentang kriteria-kriteria dan skornya. Jadi untuk ekosistem dan lingkungan ini beberapa elemen di sini ya. Pertama kualitas perairan, kemudian status ekosistem mangrove, kemudian status ekosistem lamun, kemudian status ekosistem karang, habitat khusus, status produktivitas, dan perubahan iklim. Nah, ini untuk habitat. Kemudian yang selanjutnya adalah teknologi penangkapan. Pada bagian ini terdiri dari armada penangkapan ikan yang merupakan unit penangkapan ikan yang terdiri dari kapal penangkapan ikan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan. Ada banyak jenis, ini klasifikasi penangkapan ya, alat penangkapan ikan di WWP NRI ini menurut jenisnya ada 10 kelompok, dikelompokkan menjadi 10. Yang pertama adalah jaring lingkar. Jaring dalam pengoperasiannya dengan dilingkarkan. Contohnya di sini adalah pursin, atau ada beberapa jenis di sini, lingkar bertali kerut ya, pursin, kemudian jaring lingkar tanpa tali kerut atau disebut dengan lampara. Kemudian juga ada jaring tarik atau seine net.
Nah, SENET ini ada beberapa kategori ya, pukat cincin dengan 1 kapal dan pukat cincin dengan 2 kapal atau two-boat system. Ya, ini yang banyak di two-boat pukat cincin ini banyak di Selat Bali, banyak di perairan-perairan di Madura juga banyak. Kemudian pukat hela atau troll. Ini pukat hela dasar, pukat hela pertengahan, pukat hela kembal berpasan, dan pukat dorong. Ya, pukat hela ini atau troll ini yang sudah ada keputusan menteri yang melarang adanya alat tangkap troll ini. Kemudian penggaruk. Ada beberapa penggaruk berkapal dan penggaruk tanpa kapal. Kemudian jaring angkat, lift net, ada anco, ya, jaring angkat berperahu, anco yang tanpa perahu di pantai-pantai itu, ada yang pakai dengan perahu, dan bagan. Jadi bagan tancap itu termasuk ini, bagan termasuk kategori dari jenis jaring angkat. Kemudian alat yang dijatuhkan, jala lempar ini, jala tebar ini. Kemudian jaring insang, gillnet atau disebut gillnet, dengan berbagai macam jenis gillnet. Ya, ada jaring insang tetap, jaring insang terpancang, jaring insang berlapis atau trammel net. Itu terutama untuk udang, lobster ini banyak ditangkap dengan jaring insang berlapis ini, dan kombinasi gillnet dan trammel net. Kemudian selanjutnya perangkap, alat tangkap perangkap. Misalnya bubu di sini, muroami, ya. Ini biasa set net juga, ini yang dipasang di pantai-pantai. Kemudian pancing, jenis-jenis alat tangkap yang menggunakan pancing, misalnya rawe, baik itu rawe dasar maupun rawe hanyut, tonda, dan pancing. Kalau ini pancing yang layang-layang di beberapa daerah, dia menggunakan layang-layang. Kemudian yang terakhir adalah alat penjepit dan melukai, misalnya tombak, ladung, dan panah. Ini yang termasuk alat yang tradisional. Itu kategori teknologi penangkapan. Kemudian kategori sosial dan ekonomi, di sini pada sub ini setidaknya melalui hal-hal berikut. Yang pertama adalah jumlah nelayan atau RTP, rumah tangga perikanan. Ini berdasarkan jenis kapal penangkapan ikan. Kemudian jumlah nelayan, hasil tangkapan dan nilai tangkapan serta produktivitasnya. Kemudian volume dan nilai ekspor produk perikanan tersebut, ya, di wilayah Indonesia. Kemudian tata kelola atau kelembagaan. Ini tata kelola ini berdasarkan Permen 23 2015, ya, yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, ada beberapa prinsip yang dianut dalam penataan kelembagaan. Yang pertama adalah kejelasan kewenangan di wilayah pengelolaan. Kemudian yang kedua, keterlibatan pelaku atau stakeholder. Yang ketiga, struktur yang efisien dan jenjang pengawasan yang efektif. Kemudian yang keempat, adanya kelengkapan perangkat yang mengatur sistem. Kelima, adopsi tata kelola yang dilakukan secara profesional, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil. Kemudian yang keenam, perwujudan dan sistem yang mampu mengakomodasikan dan memfasilitasi norma dan lembaga setempat. Kemudian yang ketujuh, pengelolaan dilakukan secara legal dan taat hukum. Ini pustaka yang kami pakai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.